Kemudian kewajiban yang muncul dari akad ijarah sewa menyewa, akad al-qira, akad sewa menyewa ini adalah wajibnya penyerahan manfaat oleh orang yang menyewakan. Ya. Penyerahan manfaat ini maka berarti menyerahkan benda yang disewakan kepada pihak penyewa. Tetapi bukan hanya bendanya, melainkan benda dengan kemampuan memenuhi manfaat yang disewakan. Gitu. Jadi benda yang memiliki kemampuan untuk memenuhi manfaat yang disewakan. Tuh. Misalnya kalau rumah tinggal ya tentu dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan itu untuk menjadi tempat tinggal. Nggak mungkin misalnya rumah tanpa listrik, rumah tanpa misalnya tanpa air gitu, atau pintunya masih bolong gitu. Nah, meskipun sudah dalam bentuk rumah, karena tidak mungkin. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya menyerahkan benda, tetapi menyerahkan benda atau harta yang memiliki kemampuan untuk memenuhi manfaat yang disewakan. Nah, selama jangka waktu sewa menyewa itu, maka manfaat tersebut menjadi milik pihak penyewa. Ya. Menjadi milik pihak penyewa. Ya, menjadi milik pihak penyewa. Apakah dia boleh menyewakan kembali? Ya. Manfaat itu kepada orang lain? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Itu. Selama dia menyewakan kepada pihak lain yang tingkat mudorot dari penggunaan barang sewa itu tidak melebihi dia. Tidak melebihi apa yang disewakan. Jadi yang dia sewakan kembali ya sebatas manfaat yang dia sewa. Tidak lebih dari itu. Misalnya, orang menyewa rumah dengan akad untuk tempat tinggal, maka dia hanya bisa menyewakan kembali rumah itu selama masih dalam jangka waktunya, hanya dalam jangka waktu yang disepakati itu, untuk tempat tinggal juga. Tidak boleh dia menyewakan untuk gudang. Tidak boleh dia sewakan untuk toko, tidak boleh. Karena itu sudah berbeda jenis manfaatnya. Gitu. Yang kedua, kalau tidak ada syarat dari pihak pemiliknya, pihak yang menyewakan, bahwa itu tidak boleh disewakan lagi. Ya, tidak boleh disewakan lagi. Mungkin kita berpikir, loh, syarat itu kan apakah syarat itu tidak melanggar ketentuan syariat? Karena syarat itu berarti membatasi pemilik manfaat atas manfaatnya, manfaat yang dia sewa. Jawabannya tidak. Karena kalau dia membatasi tidak boleh disewakan kepada pihak lain, disewakan kembali kepada pihak lain, ini merupakan batasan dari manfaat yang jadi batasan dari manfaat yang disewakan. Bukan membatasi hak atau membatasi wewenang orang yang memiliki manfaat. Jadi manfaatnya sebatas untuk dia tinggali sendiri. Gitu. Itu manfaatnya. Artinya orang yang ketika menyewa rumah, kemudian pemilik rumahnya, tapi ini tidak boleh sewakan kembali pada pihak lain, dia sudah mengerti, oh manfaatnya sebatas itu. Dia tidak boleh memiliki untuk menyewakan kepada pihak lain. Atau misalnya tidak boleh ditempati oleh orang lain, hanya ditempati oleh dia misalnya. Maka hal yang demikian itu boleh, syarat yang demikian itu boleh. Karena itu adalah syarat mengenai batasan dari manfaat sendiri. Ya. Batasan dari manfaat bendanya, bukan membatasi pemanfaatan pemilik. Gitu. Kalau misalnya, nah ini bedanya kalau misalnya akad sewa rumah, menyewakan rumah, ya, kemudian sudah dibatasi, tidak boleh disewakan kembali, tidak boleh ditempati oleh pihak lain. Masih ditambah lagi, tidak boleh memasukkan motor ke dalam rumah. Nah itu tidak.
Karena itu sudah berarti membatasi manfaat yang memang secara umum, ya, secara umum itu masih masuk dalam manfaat itu. Jadi itu. Jadi hukum tentang sewa menyewa ini memang lebih rinci daripada hukum jual beli. Gitu. Kenapa kok misalnya boleh membatasi tidak boleh disewakan kepada orang lain? Karena ini terkait dengan resiko. Ya. Saya misalnya, saya percaya untuk menyewakan sesuatu harta, misalnya ya, saya percaya menyewakan ini misalnya kepada si fulan. Tapi belum tentu saya percaya untuk menyewakan kepada si fulan yang lain selain si fulan gitu. Karena ini kan terkait dengan bagaimana harta itu, resikonya terhadap harta itu. Gitu. Misalnya menyewakan mobil, ya tahu orangnya, oh ini oke lah disewakan kepada Anda si fulan. Tapi ada orang lain datang, mungkin nggak mau menyewakan karena tahu oh si ini orangnya sembronoan. Gitu. Jadi hal yang demikian itu juga memungkinkan. Jadi boleh si pemilik itu membatasi manfaat. Ya, baik dengan cara batasan manfaatnya sendiri, manfaatnya rigid. Ya, kemudian juga bisa membatasi, termasuk dalam membatasi tidak boleh disewakan kepada pihak lain. Nah, tapi kalau tidak ada syarat itu, maka si penyewa boleh menyewakan kepada pihak lain. Tetapi yang boleh hanya sebatas dalam jangka waktu yang disepakati. Di luar itu tidak boleh, karena memang di luar itu manfaat itu bukan menjadi hak dia, tapi kembali kepada si pemilik barang. Gitu. Nah, nilai sewa kedua itu boleh sama, boleh berbeda dari nilai sewa yang pertama. Jadi pihak penyewa tadi ketika menyewakan kembali itu ya terserah dia mau berapa nilai sewanya. Gitu. Tidak harus sama dengan ketika dia menyewa, tidak. Kenapa demikian? Karena manfaat itu telah menjadi hak dia. Nah, ini termasuk kalau misalnya pihak pemilik rumah kalau menyewakan kembali nanti harus dengan harga yang sama gitu. Maka itu tidak boleh, karena itu berarti membatasi tasarruf si pemilik manfaat terhadap manfaat yang menjadi miliknya. Gitu. Nah, itu yang syarat yang seperti itu menyalahi syariat. Gitu. Jadi boleh dia menyewakan dengan yang sewa sama dengan sewa dia, atau lebih besar atau lebih kecil. Ya, tidak ada masalah.